Yes, agak keras. Abang Ari benar-benar paham, dia pura-pura paham. Itu akibatnya kalau orang pura-pura paham. Padahal sebetulnya beliau kegiatannya bermain-main. The ultimate being yang kemudian disebut seperti Tuhan. Kita nggak pernah tahu yang dia imajinasi dia tentang Tuhan itu sama dengan kita. Kita nggak pernah tahu. Mungkin dia punya imajinasi yang lain. Baik, kita masuk kepada GP1 sekarang. Bung Rocky selalu di depan ya. Silakan Bung Rocky ke depan. Ya, tepuk tangan. Ya. Dari tadi udah Rocky, boleh izin saya sebut udah Rocky ya, karena tadi di hotel saya sudah minta izin. Tadi sebelum masuk sudah dipoto tadi, banyak dipoto, terutama ibu-ibu, mak-mak tadi. Saya jadi iri jadinya kan, ibu nggak mau foto dengan saya. Baik, program tingkat dari udah Rocky Gerung ini, ya detail, tapi ini perlu tadi penyamarataan keadilan karena 3 narasumber terdahulu saya sebutkan dari panitia ini. Rocky Gerung lahir 20 Januari 1959, adalah seorang akademisi, filsuf dan intelektual publik Indonesia. Pada tahun 2005 Rocky Gerung bersama tokoh-tokoh seperti Abdurrahman Rawahid, Azumardi Azra, Rocky ikut mendirikan Setara Institute, sebuah wadah pemikir di bidang demokrasi dan hak asasi manusia. Tepuk tangan. Ya. Karya fenomenal dari tulisan Rocky Gerung diantaranya adalah Teori Sosial dan Praktek Politik 1991, Hak Asasi Manusia, Teori Hukum dan Kasus 2006, Mengaktifkan Politik Demokrasi dan Kekecewaan 2009, Obat Dungu. Nah, ini yang fenomenal sekali ya. Obat Dungu, Resep Akal Sehat, Filsafat untuk Republik Kuat 2024. Ini mudah-mudahan menjadi viral nanti ya, laku keras ini. Rocky Gerung juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Panjat Tebing Alam dan Rekreasi di Federal Panjat Tebing Indonesia FPTI periode 2023-2027. Hobi juga manjat tebing ya Pak ya. Oh, alhamdulillah. Itu nampaknya sehat selalu Bang Rocky. Baik, kita tunggu-tunggu dari tadi untuk Bang Rocky, udah Rocky menyampaikan pemikiran Agus Salim dan apa implikasinya nanti untuk generasi Z atau milenial. Silakan, sama waktu tadi 15 menit dan kita buka nanti satu pertanyaan untuk Fadu Kifayah tadi dan kita nanti panelis pada terakhir nanti. Silakan dengan hormat udah Rocky. Yang mana mau ini ya? Oke. Oke, terima kasih. Ya betul itu, saya pengurus panjat tebing karena saya suka panjat tebing. Oh ya, itu saya pulang medali emas. Tapi tetap saya dianggap penghujat negara. Oke lah. Ngomong-ngomong soal gunung dan tebing, satu waktu saya naik ke Gunung Talang. Gunung Talang di Solok. Oke, coba kita bikin pantun dulu ya. Gunung Talang ada di Solok. Di Bukit Tinggi ayam berkokok. Agus Salim diolok-olok. Cakep. Tapi tetap ia merokok. Ya. Oke, balik ke Gunung Talang ya. Saya naik Gunung Talang dan di puncak Gunung Talang itu, kira-kira setelah dia terbakar kan tahun 2012. Jadi dia terbakar, saya mau tahu seluas apa. Jadi saya naik Gunung Talang, habis kasih kuliah di Universitas Andalas. Di Gunung Talang saya masih lihat sisa-sisa kebakaran, pohonnya hangus semua. Ada di sini yang belum naik Gunung Talang. Yang belum naik bukannya udah naik. Banyak. Jadi saya lebih paham alam
Minangkabau dari kalian. Di Gunung Talang saya lihat kebakaran, dan ternyata di Gunung Talang itu banyak makhluk yang tak berkumis dan tak berjenggot, yaitu babi hutan. Yes, that's Gunung Talang. Tapi sekarang kalau kalian ingin lihat babi hutan, nggak perlu ke Gunung Talang, cukup kalian datang ke Senayan. Oke, kita coba ulas sesuatu yang dibebankan pada saya, yaitu mengolok-olok dengan akal sehat. Semua orang yang punya pengetahuan, logika, dialektika, pasti dia mampu mengolok-olok yang memungkinkan pikiran itu diucapkan. Olok-olok itu bagian dari upaya untuk mengucapkan pikiran. Jadi mulailah dengan mengolok-olok. Saya mengira dengan agak cepat-cepat bahwa Haji Agus Salim, karena dia kelebihan pikiran, maka dia mampu mengolok-olok. Itu yang penanda orang besar mampu mengolok-olok karena kelebihan pikiran. Tanpa olok-olok nggak ada diplomasi. Kekuatan dalam diplomasi ada mengolok-olok, menyindir secara abstrak, sehingga orang tertawa di otaknya, bukan terbahak-bahak. Itu namanya ilmu yang dipelajari oleh Agus Salim. Oh, saya punya kedekatan dengan Haji Agus Salim. Serius. Cuman 20 meter dekatnya. Karena beliau tinggal di Jalan Haji Agus Salim nomor 72 di Jakarta. Saya tinggal di nomor 92. Serius. Saya tinggal di Jalan Haji Agus Salim, dekat gereja Teresia, dan keluarga Haji Agus Salim ada di situ. Tapi itu bukan karena Haji Agus Salim masih punya rumah di Menteng, bukan karena dia dapat izin tambang dari Bahlil, karena diberi oleh pemerintah. Dulu dia tinggal di dekat kali di Gajah Mada, belakang Gajah Mada. Itu betul cerita itu. Ya. Jadi sekali lagi kita mau terangkan sebetulnya apa yang membuat ide-ide dari Agus Salim tentang percakapan diplomatik gagal hari ini. Anda bayangkan, ya, ambil aja bagian itu. Kemarin Pak Prabowo pergi ke Cina, lalu keluarlah joint statement bahwa Indonesia dan Cina bersama-sama akan mengevaluasi klaim tentang batas laut di Cina Selatan. Joint statementnya bunyi begitu. Lalu timbul keresahan di publik Indonesia dan publik internasional. Buat apa Indonesia harus bikin joint statement yang memungkinkan Cina mengklaim lebih jauh? Bukankah klaim Cina itu tidak ada dasarnya dalam hukum internasional, UNCLOS? Jadi terlihat bahwa Indonesia justru dungu karena mempersilahkan Cina untuk meneruskan klaimnya. Lalu terjadi keributan. Menteri Luar Negeri terpaksa mesti keluarin lagi keterangan bahwa ya bukan itu yang dimaksud. Ini cuma soal pretext katanya untuk memungkinkan ada semacam orientasi baru mengeksplorasi Cina Selatan yang isinya adalah gas dan minyak. Jadi bayangkan kesalahan membuat statement itu menimbulkan keresahan di Asia Pasifik sana. Karena yang resah bukan sekedar pengamat, apalagi militer yang menganggap bukan kami udah bela, kenapa bikin kesepakatan yang memungkinkan Cina punya argumen lagi untuk duel di Cina Selatan. Kan kita udah menang sebetulnya. Ada dasarnya Cina bikin klaim terhadap line dash itu.
Yang resah sekarang Filipina, Malaysia resah, Brunei resah, Vietnam resah, Jepang resah, Korea Selatan resah. Karena dianggap Indonesia akhirnya menyodorkan peluang bagi Cina untuk menjadi raksasa di Asia Pasifik. Itu satu cara untuk kita membaca. Kenapa kita tidak punya keahlian seperti Agus Salim untuk mendiktekan sesuatu dan mampu mempertahankan argumennya bahkan sebelum joint statement itu dibuat. Jadi kita belajar bahwa kemampuan diplomasi itu memerlukan kecerdasan otak dan keahlian bersilat lidah. Saya kira itu yang kita pelajari dari Brother Haji Agus Salim. Kemampuan untuk membaca lebih cepat, 2 langkah, dan dia siapkan jawaban itu sebelum musuhnya itu melangkah lebih jauh. Itu yang saya terangkan. Kemampuan kita didasarkan pada keinginan kita untuk menghidupkan perdebatan. Di dalam kebiasaan tiada perdebatan, kita sekedar menerima fakta-fakta itu tanpa mencerna. Itu dasarnya. Tadi seorang penanya kagum dengan yang dilakukan Arif. Hal yang sebetulnya sangat standar, yaitu Arif punya kemampuan untuk mengolah imajinasinya dan membenturkan dengan problem yang bakal dia hadapi. Jadi diantisipasi dalam skenario. Saya kira diantisipasi bahwa kita akan pertanyakan fungsi anak kecil itu apa, sebagai narator atau sebagai komunikator sejarah. Kan soal-soal ini nih. Jadi kita lihat bagaimana kurikulum pendidikan kita tidak lagi mengajarkan dialektika, didaktika. Akibatnya yang ada sekarang adalah para demagog, bukan para pedagog. Satu-satunya pedagog yang tersisa di negeri ini adalah Pak Fasli Jalal. Kita ingin dari Minangkabau ini yang kaya dengan pedagogi, yang kaya dengan kemampuan berpikir dialektik, masuk kembali dalam politik. Kan politik itu hanya diucapkan kalau Anda punya dalil, bukan karena punya amplop. Dalil itu hanya disebut dalil kalau dibantah oleh dalil tandingan. Terjadi percakapan argumentatif. Jadi saya bayangkan misalnya suatu waktu kalau kita hidupkan kembali akal pikiran kita akan katakan bahwa Sumatera Barat kelebihan pikiran dan kita bisa subsidikan pada negeri ini yang kekurangan pikiran. IQ nasional kita itu tinggal 78 masalahnya. IQ nasional kita tinggal 78. Bayangkan, Singapura 115, Finlandia, ya sekitar Asia Pasifik aja, Singapura 115, Vietnam 105. Bagaimana kita mau wujudkan bonus demografi kalau kemampuan kita untuk mengolah kecerdasan dan kecerdikan dibatalkan oleh kebudayaan sok paham, pura-pura paham, pura-pura paham, fufu paham. Gimana? Saya udah jadi Haji Agus Salim belum? Pura-pura paham. Bayangkan misalnya keributan dalam bidang pendidikan hari ini. Dalam 2 hari ini ada debat habis-habisan mempersoalkan keinginan proposal program yang diucapkan oleh si pura-pura paham bahwa anak SD mesti dilatih berpikir matematika. Guru-guru tahu soal itu. Dari mana tiba-tiba ada ide? Coba saya agak jauh sedikit nanti jatuh tuh dia. Anak jatuh. Saya lanjutkan ya.
Dari mana ada ide untuk mengubah kurikulum TK supaya dari sejak TK anak-anak itu diajar matematik? Pedagogi macam apa itu? Di seluruh dunia anak TK itu diajar bermain supaya rekreasional tumbuh. Imajinasi tumbuh dari dia bermain. Jadi kan mestinya kita dengar sesuatu dari sang ahli. Kalau saya bikin cara membedakan apa bedanya atau apa samanya Arif dengan beliau. Yes, agak keras. Abang Arif benar-benar paham, dia pura-pura paham. Itu akibatnya kalau orang pura-pura paham. Padahal sebetulnya beliau kegiatannya bermain-main. Main Tamiya, main figur-figuran. Kenapa dia nggak pakai dalil itu? Anak kecil akan bilang, iya, Bapak suruh kami belajar. Anak TK akan bilang, Bapak suruh kami belajar matematika. Sementara Bapak bermain-main yang adalah mainan kami. Kan bermain-main itu di usia formatif itu. Usia TK dia main Lego mesti. Ini seseorang pembesar bermain Lego. Waktu dikumpulin dari kantornya, itu mainan ternyata semua. Masukin kardus. Itu beda antara pembesar dan orang besar. Umur 26, dia sudah punya imajinasi. Punya skrip di kepalanya. Untuk diproyeksikan ke layar lebar. Jadi imajinasi itu datang dari kehidupan yang sifatnya dialektis. Dia tadi ditanya dari mana, dari buku, enggak. Dia mendialektir sendiri pikirannya. Kata dialektika itu lekat dengan Tan Malaka. Logika, madilog, materialisme, dialektika, logika. Coba kita tanya pada yang bersangkutan. Tahu nggak siapa itu Tan Malaka? Oh iya, itu nama selat. Apalagi kalau kita tanya, do you speak Madilog? Pedagogi awal negeri ini ditulis oleh orang Minang. Logika, materialisme, dialektika. Itu yang memungkinkan kita mampu diingat sebagai bangsa yang berpikir. Orang yang belajar logika akan tahu di mana jebakan-jebakan falasisnya. Orang yang belajar dialektika tahu kapan dia harus menggeleng supaya terjadi percakapan. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang menentangmu. Demikian juga dalam pedagogi, dalam didaktika. Guru hanya disebut guru kalau dia mau mengkritik pikiran muridnya. Murid hanya disebut murid kalau dia mau mengkritik pikiran gurunya. Di ruang kelas kesetaraan argumen itu ada antara guru dan murid. Jadi jangan halangi murid untuk mengkritik guru. Biarkan murid itu mengkritik guru. Kita ingin dialektika itu jadi fondasi pikiran kita. Supaya timbul semacam percakapan akademis. Biarkan murid itu mengembangkan imajinasi. Bayangkan misalnya, coba kita bikin sedikit permainan kecil. Guru-guru konvensional mengajarkan bahwa sungai itu adalah apa yang mengalir dari gunung pergi ke laut. Terus-menerus kurikulum itu kita hafal-hafal. Lalu ditanyakan pada si murid, apa itu sungai? Ya, air yang mengalir dari gunung ke laut. Dan itu yang bikin gundul hutan justru. Karena airnya nggak sempat
mampir di pohon langsung pergi ke laut. Anak yang cerdas akan bilang bahwa sungai itu adalah air yang naik dari akar pohon, ke ranting, daun, lalu berubah menjadi energi oleh matahari, fotosintesis terjadi, oksigen diproduksi siang hari, CO2-nya bereaksi dengan hijau daun, lalu di situ tumbuhlah energi. Jadi ada sungai yang mengalir horizontal, ada sungai yang naik vertikal. Maka kita ubah cara berpikirnya. Sungai bukan sesuatu yang mengalir horizontal, ada yang naik vertikal. Mungkin pembuluh kapiler di pohon itu namanya sungai. Kecil-kecil bahkan tak terlihat. Tapi dengan efek itu ada penghijauan. Jadi kalau Anda menebang pohon, artinya Anda membendung sungai. Sungai di dalam batangnya. Kan itu cara berpikir. Kalau kita terapkan misalnya Madilog, kira-kira begitu cara berpikirnya. Kalau Tan Malaka ada di sini, dia akan tambahkan contoh saya. Tapi kita tahu apa yang disebut metode. Berpikir artinya menggeleng, bukan mengangguk. Sering saya terangkan bahwa kalau Anda punya pikiran, biarkan pikiranmu itu diributkan orang. Di kita, meributkan pikiran itu langsung kena ITE. Bagaimana kita bisa tumbuh di dalam dialektika kalau pikiran itu terhalang oleh undang-undang ITE? Anda punya pikiran dalam bentuk puisi, film, tesis, disertasi, harusnya ada yang mengkritik. Kritikus film, kritikus puisi, kritikus narasi, kritikus disertasi. Itu baru kita sebut ada tukar tambah pikiran. Kalau pikiran Anda dalam bentuk film, puisi, disertasi, buku, tidak dibicarakan orang, maka isinya itu adalah doa. Doa tidak boleh dikritik. Jadi mari kita rayakan memperingati 70 tahun Haji Agus Salim punya Tuhan lagi. Kira-kira begitu kalau kita satu-satu. Setelah mengembara di dalam dimensi filosofi, mengembara membaca perjalanan sejarah ilmu pengetahuan yang membuat dia meragukan Tuhan, Agus Salim akhirnya menemukan semacam penjelasan akhir. Itu agama. Tapi dia peroleh itu setelah dia eksplorasi seluruh pengetahuannya dengan imajinasi, dengan logika dan sebagainya. Jadi dia menerima Tuhan ketika dia tahu bahwa eksplanasi terakhir tidak mungkin dia terangkan lagi. Dengan logika yang koheren itu dia terima facticity, the ultimate being yang kemudian disebut sebagai Tuhan. Kita nggak pernah tahu yang dia imajinasi dia tentang Tuhan itu sama dengan kita. Kita nggak pernah tahu. Mungkin dia punya imajinasi yang lain. Tetapi bahwa ada fundamental explanation pada akhirnya itu yang dia terima sebagai dasar untuk mulai menerapkan prinsip-prinsip kehidupan yang beradab. Kita bisa pakai cara lain. Tapi yang penting metode Haji Agus Salim memutuskan untuk menjadikan agama sebagai salah satu hal fundament untuk memperpanjang peradaban. Itu yang menyebabkan dia diundang di mana-mana. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi kita mau bercakap-cakap tentang fungsi dari pedagogi yang diajarkan secara otodidak oleh Haji Agus Salim. Beda dengan Pak Hatta, Muhammad Hatta yang belajar metodologi di Eropa, yang menghasilkan ide tentang sosialisme, tentang kooperasi, tentang human solidarity. Nah kita ada di sini untuk mulai mengintip bahwa pikiran-pikiran dari Tanah Minang ini dihidupkan kembali di dunia. Sekarang di dunia orang bicara tentang human solidarity yang sudah dibicarakan oleh Muhammad Hatta beberapa tahun yang lalu, beberapa abad yang lalu. Orang bicara sekarang tentang persaudaraan manusia, hal yang didiktekan oleh Sultan Syahrir. Orang bicara tentang hak-hak buruh untuk menghasilkan kemakmuran yang ditulis dalam
risalah-risalah tajam oleh Johann Sahrusa. Jadi kita kembali untuk memikirkan sesuatu yang belum tereksplorasi, tapi mengendap dalam sejarah pengetahuan kita. Jadi kita lihat kontrasnya. Kita ingin ada upaya untuk menggali kembali pikiran-pikiran bermutu. Sementara seseorang yang baru pulang ke Solo, kembali ke dunia publik dengan mulai membagi-bagi BLT lagi. Anda lihat kontrasnya. Jadi kesempatan ini sangat bagus bagi kita supaya ada sesuatu yang kita anggap tesis baru dari Tanah Minang. Bring intellectual back into politics. Kembalikan kekuatan berpikir ke dalam politik supaya kita bisa halangi dari sekarang makhluk-makhluk yang tidak berkumis dan tidak berjenggot menguasai republik ini. Oke, luar biasa udah Rocky ya. Ya, saya tak kuasa untuk membatasi. Untuk itu udah Rocky tadi ada pantun, saya balas pantun Pak Rocky. Udah Rocky. Nanti bilang cakap ya, terutama mahasiswa saya ini. Di Jakarta banyak gedung, di Jakarta banyak berjejer gedung, berjejer di Jalan Sudirman. Siapa yang tak kenal Rocky Gerung, orangnya cerdas lagi juga tampan. Iya. Ya. Saya memuji Bang Udah Rocky ini ada juga mau saya. Nanti saya bawa ke Jakarta ya. Talk show atau apa nanti. Itu sudah banyak Udah Rocky yang mau bertanya. Ya, kita satu pertanyaan. Setelah itu kita buat panelis sampai azan zuhur. Oke, siapa tangannya? Ya, kesempatan mahasiswa dulu. Mahasiswa? Ya, mahasiswa itu. Yang itu. Satu. Silakan ya. Perkenalkan, nama saya Timari Kasami dari Universitas Islam Negeri Bukit Tinggi. Dengan program studi perbankan saya ingin bertanya kepada Udah Rocky Gerung. Sebagai seorang diplomat dan kritikus sosial, Haji Agus Salim selalu menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan berpendapat. Sama halnya dengan Udah Rocky sebagai pengamat politik dan akademisi, bagaimana Anda melihat tantangan kebebasan berpikir dan berpendapat di kalangan milenial yang sering terjebak dalam keterbatasan kebebasan berpendapat dan berpikir, seperti halnya yang tadi sudah sampaikan guru dan murid tadi, yang mananya guru dan murid ini sama seperti pemerintah yang memidanakan rakyatnya jika mengkritik keburukannya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk mahasiswa. Satu aja pertanyaan ini tentang diplomat dan sebagainya. Silakan Udah Rocky langsung. Oke, saya tahu bahwa di belakang pertanyaan itu ada rentetan asumsi. Oke, coba kita lihat hari-hari ini. Apa bedanya kemampuan generasi sekarang berpikir dengan generasi di zaman awal kemerdekaan atau bahkan menjelang kemerdekaan? Di zaman itu, kendati ilmu pengetahuan susah didapat karena mesti tunggu kapal dari Belanda, kapal dari Eropa bawa buku. Tapi buku itu jadi panduan untuk bertengkar. Sekarang kita nggak ada panduan bertengkar. Anak-anak muda itu masuk dalam jebakan psikologi namanya FOMO, fear of missing out. Takut kalau nggak punya pegangan simbol seseorang. Semua orang ingin jadi kandidat. Apa itu kandidat? Kanda di mana, Dinda mendekat. Buat apa? Buat dapat buku? Enggak, buat dapat amplop. Itu yang terjadi sekarang. Jadi kita mulai melihat kemiskinan pikiran itu menyebabkan kita masuk lagi dalam feodalisme. Hanya karena amplop terjadi perkongsian politik. Jadi
Politik berkongsi demi amplop. Haji Agus Salim lakukan terobosan seperti yang terangkan tadi soal kambing itu dalam versi yang lain. Di sebuah munas, Haji Agus Salim lagi ucapkan pikirannya dan dia diganggu dengan mbak. Tapi Haji Agus Salim tenang aja, dia bilang, saya diundang oleh manusia, kenapa ada binatang di ruangan ini? Bayangkan kecerdasan dialektik itu. Itu bedanya. Tapi dalam munas hari-hari ini tidak ada lagi orang yang mbak. Karena yang hadir dan panelis sama-sama kambing. Luar biasa ya. Mahasiswa senyum puas ya. Jawaban dari Uda Rocky. Baik, untuk sesi pertanyaan sudah selesai, kita